Dua guru yang dituduh korupsi dan divonis 1 tahun penjara di Luwu Utara mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Presiden memberikan pemulihan nama baik atas tindakan kedua guru yang memungut Rp20.000 untuk membantu guru honorer yang terlambat digaji. Dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernafas lega. Setelah berjuang 5 tahun mencari keadilan, dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara itu mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Presiden memulihkan nama baik, harkat martabat, dan hak-hak Abdul Muiz dan Rasnal. Dokumen rehabilitasi ditandatangani Presiden Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma setibanya dari lawatan ke Australia. Jadi pembelajaran bagi kita semua, bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau ada dinamika-dinamika. Sebelumnya, Guru Rasnal dan Abdul Muiz terbelit kasus hukum usai membantu 10 guru honorer yang terlambat digaji hingga 10 bulan pada 2018 silam. Guru Rasnal sebagai kepala sekolah dan Abdul Muiz sebagai bendahara komite sekolah meminta sumbangan Rp20.000 ke orang tua siswa. Meski bertujuan mulia, tindakan Rasnal dan Abdul Muiz membawanya ke meja hijau. Keduanya dilaporkan sebuah LSM dengan tuduhan korupsi hingga akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Atas putusan pengadilan, kedua pendidik itu harus menerima kenyataan lebih pahit, dipecat sebagai guru pada Agustus dan Oktober lalu. Pemecatan Rasnal dan Abdul Muiz menuai kekecewaan ratusan guru di Luwu Utara dengan menggeruduk DPRD Luwu Utara pada 4 November lalu. Guru yang tergabung dalam PGRI Luwu Utara meminta pemerintah membuat regulasi jelas yang memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan kebijakan administrasi sekolah. Dalam Permendikbud, sekolah tidak boleh mengumpulkan dana apapun dari orang tua dan siswa dalam bentuk pungutan, yaitu bersifat wajib dan besaran ditentukan. Pengumpulan dana dalam bentuk sumbangan tidak dilarang, tapi hanya bersifat sukarela, tidak wajib dan besaran tidak ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ganggu akses jalan menuju stasiun Depok, bangunan liar di sepanjang jalan dan di atas saluran air menuju stasiun ditertibkan. Pedagang kaki lima hanya bisa pasrah dan memindahkan barang jualan mereka. Puluhan petugas gabungan Satpol PP, Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI menertibkan bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalan dan saluran air menuju stasiun Depok Lama, Kota Depok, Jawa Barat. Deretan kios serta lapak semi permanen yang sudah bertahun-tahun berdiri dirobohkan petugas. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah dan memindahkan barang dagangan mereka. Pedagang mengaku sudah mendapati surat peringatan sebanyak 3 kali. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Depok menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Yang pertama, bangunan yang liar melanggar sepadan saluran ya, jalan, terus PKL yang membuat di sini terjadi traffic jam atau kemacetan, sehingga kita sesuai dengan standar operasional. Alhamdulillah, bapak-bapak, teman-teman bisa suasana yang bisa kondusif, berjalan dengan lancar. Total ada 110 pedagang yang ditertibkan karena tidak mengindahkan 3 kali surat peringatan yang dilayangkan sebelumnya. Pemerintah Kota Depok berencana membangun trotoar dan ruang terbuka yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum di sekitar stasiun Depok Lama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ASN Pemkot Gorontalo geruduk Bank BUMD Sulawesi Utara. Mereka menuntut untuk mengembalikan aset daerah berupa tanah yang saat ini dijadikan kantor bank serta meminta modal saham Rp35 miliar dikembalikan pasca pemutusan kerjasama. Oleh ASN Kota Gorontalo hari ini
menuntut hak kami, hak pemerintah Kota Gorontalo. Ribuan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa Kamis pagi. Aksi damai ini dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo Adan Dambea. Masa aksi bergerak dari halaman kantor Wali Kota menuju kantor Bank BUMD Sulawesi Utara Gorontalo atau Sulutgo. Mereka menuntut pihak bank segera mengosongkan kantor tersebut karena berdiri di atas tanah milik aset daerah pemerintah Kota Gorontalo. Selain itu, masa juga mendesak mengembalikan modal saham pemerintah senilai 35 miliar rupiah pasca pemutusan kerjasama antara pihak bank dan Pemkot Gorontalo beberapa bulan lalu. Kita berjuang untuk memperoleh hak kita yang selama ini berbagai macam cara PSG agar tidak keluar uang kita yang ada 30 miliar ada. Sementara kita berkehendak bahwa uang ini nantinya 36 miliar ini kita akan gunakan membangun kantor wali kota di terminal apabila. Sementara itu pihak bank mengungkapkan masalah ini akan dikoordinasikan dengan para direksi untuk dicarikan solusi. Intinya kami ini tetap akan melaporkan hasil yang kita sepakati bersama hari ini, tuntutan kita akan bawa ke kantor pusat, dan saya sebagai jaminan, Kanwil di sini sebagai jaminan untuk bisa ada hasilnya. Kita berangkat sebentar, mungkin Jumat kita komunikasi, dan hari Senin kita akan hadirkan direksi ke sini. Saya sudah komunikasi dengan Pak Wali, mungkin direksi atau komisaris akan bertemu duluan dengan Pak Wali. Masa aksi mengancam kembali berdemo dengan massa yang lebih banyak jika tuntutan tidak dipenuhi pihak bank. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Ratusan pekerja menggeruduk kantor Pos Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Penggerudukan terkait 3 pegawai wanita yang diduga menjadi korban pelecehan atasannya di PT Transjakarta. Semuanya yuk, merapat di depan mobil komando. 1, 2, 3. Ayo perempuan. Dengan bentangkan spanduk berisi tuntutan dan berorasi di atas truk komando, ratusan pekerja menggeruduk kantor PT Bus Transjakarta di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Para pendemo beraksi usai adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh 2 oknum atasan yang berbeda. Ratusan massa mengatasnamakan dirinya pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Transportasi Jakarta menuntut agar memecat oknum atasan tersebut. 6 tuntutan juga disuarakan dalam demo. Informasikan pelaku hanya diberikan SP2. Ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita pertanyakan kembali keseriusan daripada manajemen untuk mengusut tuntas kasus ini. Aksi akhirnya bubar setelah pihak perwakilan pendemo diterima oleh atasan PT Transjakarta yang berjanji akan menyelesaikan masalah dugaan pelecehan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.